Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan diberi kesehatan zahir dan batin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah orang yang telah meninggal dunia berada di dalam kuburnya kecuali ia seperti orang tenggelam yang mengharap pertolongan. Ia menunggu doa yang dikirimkan oleh anaknya, saudaranya, atau temannya. Jika mereka mendapatkan kiriman doa, maka hal itu lebih ia sukai dari dunia dan seisinya. Dan sesungguhnya hadiah orang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia adalah berupa doa dan istighfar." Hadis riwayat Ad-Dailami. Dari keterangan hadis ini dapat dipahami bahwa kiriman atau hadiah yang berupa doa dan istighfar pahalanya bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dunia, dan sesungguhnya mereka sangat mengharapkan kiriman dan hadiah itu. Dalam kesempatan ini, kami akan berbagi tentang cara mengirimkan pahala bacaan-bacaan Al-Quran dan pahala ibadah lainnya kepada orang yang telah meninggal dunia. Sebelumnya, terlebih dahulu kami akan mengutip sedikit penjelasan ulama seputar tentang kiriman pahala untuk mayit. Pertama, kiriman atau hadiah kepada orang yang meninggal dunia berupa doa dan sedekah. Dalam hal ini, ulama bersepakat atau berijma bahwa pahalanya bisa sampai dan bermanfaat bagi mayit dengan hanya menggunakan niat. Perlu diketahui, ketika seseorang bersedekah dan pahalanya diniati untuk orang yang telah meninggal, ia masih tetap mendapatkan pahala sedekah tanpa dikurangi sedikit pun pahala sedekah tersebut. Oleh karenanya, di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, disunahkan bagi orang yang bersedekah, pahalanya diniati untuk dihadiahkan kepada kedua orang tuanya, karena ia masih tetap mendapatkan pahala sedekah itu. Kedua, pahala bacaan Al-Quran. Dalam hal ini ada sedikit perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama madhab Syafi'iyah berpendapat, pahala bacaan Al-Quran bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dunia dengan hanya menggunakan niat. Sama seperti cara mengirimkan pahala sedekah kepada orang yang meninggal. Pendapat ini sama seperti pendapat tiga madhab lainnya, yaitu madhab Maliki, Hanafi, dan madhab Hambali. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah yang lain, pahala bacaan Al-Quran bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia harus menggunakan doa, "Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila," terjemahannya, "Ya Allah, sampaikanlah pahalanya apa yang telah saya baca kepada ayah saya, ibu saya, atau sahabat-sahabat saya." Dalam hal ini, Imam As-Subki berkata, ketika bacaan diiringi dengan doa di atas, maka pahalanya dapat dipastikan sampai pada orang yang meninggal. Dan ini juga berlaku pada ibadah-ibadah yang lain, seperti puasa, sholat, dan lain-lainnya. Perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini adalah, jika bacaan Al-Quran dibaca tidak di dekat orang yang telah meninggal. Apabila Al-Quran dibaca di dekat orang yang telah meninggal, semisal dibaca di atas kuburnya, maka bacaan Al-Quran dapat dipastikan bermanfaat bagi mayit, baik diniati atau tidak diniati, diiringi doa atau tidak diiringi dengan doa. Dari keterangan di atas, agar kita lebih yakin bahwa bacaan-bacaan yang kita baca pahalanya sampai pada mayit, maka sebaiknya dua pendapat ulama di atas sama-sama kita amalkan, yaitu pertama, harus ada niat pahalanya kita hadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Kedua, setelah membaca Al-Quran, kita berdoa kepada Allah agar pahalanya disampaikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam prakteknya, sebenarnya guru-guru kita telah mencontohkan kepada kita dalam acara tahlilan, yasinan, dan lain-lainnya. Biasanya, sebelum tahlil,
mereka selalu memulai dengan bacaan Al-Fatihah dengan redaksi Al-Fatihah ila hadratin nabiyyi atau ila hadratin nabiyyi Al-Fatihah. Artinya, Al-Fatihah saya kirimkan kepada baginda Nabi. Al-Fatihah ila ruhi abi. Al-Fatihah ila ruhi fulanin. Al-Fatihah saya kirimkan kepada si fulan, dan lain sebagainya. Bacaan-bacaan yang telah dicontohkan oleh guru-guru kita tersebut adalah untuk menguatkan bahwa semua yang akan dibaca diniati sebagai hadiah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan untuk orang-orang yang telah meninggal. Andaikan kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat itu, tetapi di dalam hati sudah ada niat, maka pahala bacaan akan tetap sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Berikut contoh-contoh menghadiahkan bacaan-bacaan Fatihah atau bacaan lainnya yang sudah banyak dipakai di masyarakat. Semisal kita hendak kirim Fatihah kepada ibu kita, bapak kita, atau saudari kita, maka kalimat yang kita pakai adalah Al-Fatihah ila ruhi ummi. Artinya, Al-Fatihah saya kirimkan untuk ibu saya. Al-Fatihah ila ruhi abi. Al-Fatihah saya kirimkan untuk abah saya. Al-Fatihah ila ruhi ukhti. Al-Fatihah saya kirimkan kepada saudari saya. Dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin dijelaskan, sebaiknya dalam mengirimkan bacaan kepada orang yang telah meninggal dunia, sebelum menyebut nama orang yang kita maksud, kita sebutkan kalimat ruhi terlebih dahulu, dengan alasan roh tidak pernah hancur. Setelah bacaan selesai, maka kita berdoa kepada Allah agar pahala disampaikan kepada ibu, abah, dan lain-lainnya. Semisal, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila ummi. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang telah saya baca kepada ibu saya. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila abi. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang telah aku baca kepada abah saya. Doa ini tidak harus menggunakan bahasa Arab, tetapi bisa menggunakan bahasa apa saja. Bahasa Indonesia, Madura, atau bahasa Jawa. Contoh lengkap yang biasa dipakai di masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, kita niat mengirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatul muqarrabin. Al-Fatihah. Artinya, Al-Fatihah aku hadiahkan kepada Nabi Muhammad, kepada sahabatnya, keluarganya, dan saudara-saudaranya dari para nabi dan para utusan. Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Untuk doa yang biasa dipakai adalah sebagai berikut. Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala Al-Quran yang telah aku baca. Wa ma halalnahu, dan pahalanya tahlil yang aku ucapkan. Wa ma sabbahnahu, dan pahalanya tasbih yang saya baca. Wa ma sallainahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan pahalanya sholawat saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan, sebagai hadiah, wasilatan, yang sampai ila hadrati habibina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ausilillahumma, juga sampaikanlah pahala-pahala ke semua itu ila mangkanatil qiraah li ajli, kepada orang yang bacaan ini memang diperuntukkan untuk dirinya, yaitu kemudian sebutkan namanya.